Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Sidik Susilo MSc selaku koordinator tugas akhir, dan juga terima kasih kepada Ibu Dr. Nike Caturwanti selaku dosen pembimbing saya. Ya, perkenalkan, nama saya Raffi Ayonafi. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Beda Ketinggian Air Sungai terhadap Efisiensi dan Produktivitas Destilasi Air Tenaga Surya. Ya. Air bersih selalu dibutuhkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Tentu saja, hal ini mempengaruhi ketersediaan air bersih yang ada. Air bersih didapat dari proses hasil pemisahan antara zat air bersih dengan zat pengotor. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan air bersih adalah dengan cara destilasi atau penguapan. Pada proses destilasi ini terdapat dua proses. Yang pertama yaitu penguapan dan yang kedua pengembunan. Ya, pada penelitian kali ini saya akan membandingkan antara beda ketinggian air 6 cm, 10 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, dan 14 cm yang akan saya lakukan. Oke. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara menghasilkan air jernih dari proses destilasi tenaga surya. Yang kedua ada bagaimana pengaruh beda variasi terhadap ketinggian permukaan air, alat, dan efisiensi alat. Terus kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yang pertama ada memahami proses destilasi dengan tenaga surya, dan yang kedua di sini adalah mengetahui efisiensi dari beda ketinggian air. Oke, selanjutnya ada batasan masalah. Ya, batasan masalah di sini yang pertama adalah air yang dipakai adalah air sungai. Terus kemudian pengambilan data yang dilakukan yaitu pada pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 sore. Yang ketiga ada pengambilan data dilakukan pada cuaca cerah atau tidak hujan. Yang ketiga variasinya tadi sudah saya sebutkan, dan yang kelima ada bahan destilator berupa plat kaca, dan untuk plat absorber berbahan aluminium dengan bidang datar atau tidak bergelombang. Oke, selanjutnya tinjauan pustaka. Ya, sebelum masuk ke tinjauan pustaka, ini ada beberapa penelitian sebelumnya. Yang pertama ada dari Igede Yogi Dewantara yang melakukan penelitian dengan menggunakan plat absorber dan kain hitam. Ya. Dia menggunakan volume air sebanyak 5-7 liter dalam satu hari. Itu dihasilkan 311,5 ml dengan efisiensi alat 4,45%. Yang kedua dari Ketut Astawa melakukan penelitian dengan menggunakan penyerap radiasi surya tipe bergelombang dengan bahan beton. Nah, volume air yang digunakan adalah 30 liter menghasilkan 1250 gram dengan efisiensi 12,55%. Ya, selanjutnya yang ketiga ada Subektio dengan melakukan penelitian dengan bahan baknya yaitu dengan aluminium. Volume air yang digunakan 2150 ml dan menghasilkan 100 ml. Yang ketiga ada Miftahul Erfan melakukan penelitian dengan menggunakan 3 liter air dilakukan selama 3 jam dan menghasilkan rata-rata 745,6 ml selama 8 hari. Oke, selanjutnya ya ini adalah konsep proses pemurnian air dengan tenaga surya. Ya, bisa dilihat pada alur proses yang pertama yaitu input air laut ya. Di sini prosesnya adalah memasukkan air laut ke dalam alat destilasinya. Ya, air laut dimasukkan dengan sesuai ketinggian yang kita ingin uji. Terus kemudian setelah masuk sistem destilasi maka diberikan radiasi matahari. Nah, tujuannya adalah untuk terjadinya tadi proses penguapan dan pengembunan. Dan yang terakhir, dia menghasilkan output air bersih. Ya, kenapa proses destilasi ini bisa terjadi? Karena tadi ada prosesnya penguapan dan pengembunan. Penguapan terjadi karena suhu pada plat absorber lebih tinggi daripada permukaan kaca. Dan itulah yang mengakibatkan terjadinya proses kondensasi atau pengembunan, sehingga bisa dihasilkan pemisahan antara air murni dengan zat pengotor.
Ya, ini adalah salah satu skema proses alat destilasi. Di sini bisa kita lihat ada plat kaca. Bentuknya ini seperti segitiga siku-siku. Ada plat kacanya dan ini ada energi surya yang masuk ya atau radiasi matahari tadi. Dan di bawah sini bisa kita lihat adalah penyerap panci penyerap dengan dicat hitam agar lebih menyerap panas. Ya, menggunakan kaca transparan di sini agar ya kenapa dibentuk miring karena agar air yang telah terkondensasi tadi bisa langsung masuk ke dalam pipa saluran penampung dan untuk bisa diukur hasilnya. Nah, ini yang ketiga selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metode penelitiannya di sini menggunakan eksperimental untuk menguji produktivitas dan efisiensi alat destilasi air tenaga surya. Ya, waktu dan tempat. Tempat dilakukan pada Fakultas Teknik Universitas Sultan Agung Tirtayasa dan pengambilan datanya tadi pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore dan untuk lama waktu yang diperlukan minimal 12 hari. Ya, ini adalah tahapan penelitiannya. Yang pertama, menyiapkan air sungainya dan mengkalibrasi suhu dari yang terpasang pada Arduino. Selanjutnya ada masukkan air pada bak sesuai dengan ketinggian yang akan diuji, serta instalasi alat pengukur suhunya. Selanjutnya pengambilan data, mencatat temperatur, lingkungan pada basin atau bak, air, kaca, kecepatan udara, dan temperatur pada luar sistem dan dalam sistem. Selanjutnya adalah amati secara berkala data pada Arduino agar tidak terjadi kesalahan yang berkelanjutan. Kemudian rapikan kembali apabila setelah digunakan pada hasil pemurnian dan untuk dihitung efisiensinya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.